Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Umar dengan NIM 2205-2013. Tujuan dari pembuatan video ini ialah untuk ujian tengah semester mata kuliah ilmu negara yang membahas tentang pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-8. Pada pertemuan pertama, mempelajari pengertian dan objek kajian ilmu negara. Istilah ilmu negara berasal dari bahasa Belanda Staatsleer yang diambil dari istilah bahasa Jerman Staatslehre, yang merupakan hasil dari penyelidikan seorang sarjana Jerman bernama George Jelling. Dalam bukunya Allgemeine Staatslehre, itulah sebabnya George Jelling dianggap sebagai bapak ilmu negara. Sementara itu, menurut Roloff Kennerbuch, ilmu negara adalah ilmu tentang negara di mana diadakan penyelidikan tentang sifat, hakikat, struktur, bentuk, asal mula, ciri-ciri, serta seluruh persoalan di sekitar negara. Berdasarkan pengertian tersebut, objek dari ilmu negara adalah penyelidikan terhadap negara dalam keadaan terlepas dari tempat, keadaan, dan waktu, sehingga objek ilmu negara adalah negara dalam pengertian yang abstrak, umum, dan universal. Sebagai sebuah ilmu pengetahuan, ilmu negara pada hakikatnya bertautan erat dengan ilmu-ilmu lainnya. Salah satunya yang memiliki relasi kuat dengan ilmu negara adalah hukum tata negara. Selain itu juga ilmu politik juga berkaitan erat. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pertemuan pertama ialah ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari tentang makna dan prinsip dasar negara dan konstitusi. Pertemuan kedua mempelajari sejarah ilmu negara, faktor-faktor yang mempengaruhi ilmu negara, dan objek ilmu negara. Istilah ilmu negara berasal dari bahasa Belanda Staatsleer yang diambil dari bahasa Jerman Staatslehre, yang merupakan hasil dari penyelidikan seorang sarjana Jerman bernama George Jelling dalam bukunya Allgemeine Staatslehre. Seperti yang sudah saya ceritakan di pertemuan pertama tadi. Objek ilmu negara adalah negara secara umum dalam arti yang abstrak. Oleh karena itu, penelitian tidak hanya ditunjukkan pada suatu negara tertentu, tetapi pada bentuk dan sifat umum negara-negara bangsa di seluruh dunia. Sementara itu, faktor yang mempengaruhi ilmu negara adalah sumber daya alam. Sumber daya alam adalah sebuah faktor yang terbilang penting dan di mana akan mempengaruhi kemampuan perkembangan ekonomi yang dimiliki pada sebuah negara. Lalu sumber daya manusia, sumber daya modal, ilmu pengetahuan, teknologi, infrastruktur, keadaan politik, sosial, budaya, dan sistem pemerintahan. Kesimpulan yang dapat kita ambil pada pertemuan kedua ialah ilmu negara memiliki subjek kajian tentang negara secara umum. Maksudnya itu adalah objeknya itu dalam keadaan terlepas dari tempat, keadaan, dan waktu. Jadi tegasnya belum mempunyai afektif tertentu. Bersifat abstrak, umum, universal, dan segala sesuatu yang terjadi dalam negara dapat mempengaruhi ilmu negara. Lalu pertemuan ketiga. Pertemuan ketiga membahas tentang hubungan ilmu negara dengan ilmu lainnya seperti HTN, HAN, dan ilmu politik. Perlu diketahui, HTN adalah hukum tata negara dan HAN adalah hukum administrasi negara. Hubungan ilmu negara dengan hukum tata negara. Hukum tata negara adalah konstitusi undang-undang yang mengatur penyelenggaraan kekuasaan negara dan segala aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara itu. Subjek konstitusi sama dengan subjek ilmu negara. Akan tetapi, hukum tata negara mengkaji hal-hal yang berbeda dengan ilmu negara. Hukum tata negara mempertimbangkan berbagai masalah negara dalam arti khusus. Jadi, hukum tata negara mengkaji konstitusi suatu negara tertentu, misalnya Indonesia. Tinjauan hukum tata negara ini bersifat spesifik tetapi terbatas.
Ilmu negara di sisi lain hanya berurusan dengan ilmu negara nasional secara umum. Para ahli pun menyelidiki dan mengembangkan pemahaman umum dan abstrak tentang negara. Lalu dari sini dapat kita simpulkan bahwa siapapun yang ingin mempelajari hukum tata negara harus memahami dulu ilmu negara itu. Tanpa pengetahuan tentang negara, mereka tidak akan dapat mempelajari konstitusi hukum tata negara. Ilmu negara dapat dipandang sebagai landasan untuk mempelajari hukum tata negara. Tanpa memahami hakikat, bentuk, dan asal-usul negara dalam arti yang universal, masyarakat akan sulit memahami hukum tata negara. Lanjut ke hubungan ilmu negara dengan hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara mempunyai hubungan yang erat dengan ilmu negara, karena ilmu-ilmu tersebut mempunyai objek yang sama dengan ilmu negara, yaitu negara. Perbedaannya, ilmu hukum administrasi negara memandang negara dari sifatnya atau pengertian yang konkret. Objek dari hukum administrasi negara adalah negara yang sudah terikat pada tempat, keadaan, dan waktu, jadi telah mempunyai efektif tertentu, misalnya negara Republik Indonesia. Lalu hubungan ilmu negara dengan ilmu politik. Ilmu negara dan hukum tata negara menyelidiki tentang kerangka yuridis negara. Di sisi lain, ilmu politik mempelajari tentang hal-hal yang ada di luar kerangka yuridis tersebut. Menurut Hoiting, seorang ahli politik, ilmu politik merupakan sosiologi negara. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa ilmu negara dan ilmu politik memiliki suatu hubungan yang keterkaitan karena sama-sama memiliki objek penyelidikan yang berupa negara. Akan tetapi, terdapat perbedaan antara ilmu negara dan ilmu politik. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pertemuan ketiga ini adalah ilmu negara tidak dapat berdiri sendiri, tentu memerlukan ilmu lainnya. Dalam hal ini ilmu negara sebagai landasan teoritis bagi ilmu lainnya, terutama yang sedang dibahas saat ini. Ilmu negara memiliki kaitan erat dengan ilmu-ilmu tersebut. Lalu lanjut ke pertemuan keempat. Pertemuan keempat mempelajari tentang sifat hakikat negara dan perbedaan teorinya. Negara pada dasarnya adalah sebuah organisme yang memiliki sifat-sifat khusus sebagai sebuah makhluk politik. Kekuasaan negara Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Profesor Miriam Budiarjo mengemukakan bahwa negara memiliki sifat khusus yang merupakan manifestasi dari kedaulatan negara itu sendiri. Kedaulatan hanya ada pada sebuah negara dan tidak ada pada organisasi lainnya. Sifat-sifat negara umumnya mengikat bagi setiap warga negara. Adapun ulasan sifat negara. 1. Memaksa. Memaksa termasuk sifat negara. Negara mempunyai sifat memaksa, dengan begitu negara punya kekuatan untuk memakai kekuatan fisik secara legal agar peraturan perundang-undangan ditaati sehingga ketertiban dapat tercapai dan segala hal yang anarki yang memicu kekacauan dapat dicegah. Sarana mencapai ketertiban itu adalah polisi, tentara, dan alat penjamin hukum lainnya di masyarakat. Dalam masyarakat homogen dan memiliki konsensus nasional kuat. Pada umumnya sifat negara memaksa ini tidak begitu menonjol. Namun di negara baru yang belum bersifat homogen dan konsensus nasional belum kuat, maka sifat paksaan ini nampak jelas. Contoh sifat memaksa dari negara adalah ketentuan yang mengharuskan warga negara membayar pajak dan menghukum denda bagi yang melanggarnya. 2. Sifatnya yaitu monopoli. Negara punya sifat monopoli, artinya memiliki hak tunggal dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat.
Dengan sifat monopoli ini, negara dapat mengatakan bahwa suatu aliran kepercayaan atau aliran politik tertentu yang dilarang karena dianggap bertentangan dengan tujuan negara. Contohnya adalah aliran ISIS yang merupakan aliran radikal yang mengancam keutuhan bangsa. Lalu yang ketiga ada sifat negara, yaitu universal. Sifat negara mencakup semua, yaitu semua peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua orang warga negara tanpa terkecuali. Tidak ada bedanya presiden, pejabat, anggota DPR dengan rakyat biasa, semua sama di mata hukum negara. Jika ada pelanggaran hukum maka akan diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan negara pada dasarnya adalah mensejahterakan seluruh rakyat tanpa terkecuali sesuai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Diperlukannya suatu perangkat hukum yang jelas dan tegas tanpa pandang bulu untuk menciptakan negara yang berkeadilan sosial. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pertemuan keempat ini adalah negara pada dasarnya adalah suatu organisme dengan ciri-ciri khusus sebagai entitas politik. Kekuasaan negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila dan teori hakikat negara dari masa ke masa semakin berkembang karena pengetahuan orang-orang terdahulu atau masyarakat yang menduduki suatu negara itu sendiri. Lalu pertemuan kelima. Pertemuan kelima membahas tentang unsur-unsur negara. Yang dimaksud dengan unsur-unsur negara adalah elemen dari suatu organisasi negara atau hal-hal yang dianggap perlu untuk terbentuknya suatu negara. Dari perspektif hukum internasional, instrumen yang telah mengatur secara pasti unsur-unsur terbentuknya negara adalah Montevideo Convention yang menyebutkan adanya 4 unsur yang menjadi kualifikasi sebuah negara sebagai objek hukum internasional. 1. Penduduk tetap. Syarat tetap dalam unsur ini bisa diartikan dalam 2 hal. Pertama, penduduk menjadikan wilayah yang ada sebagai dasar untuk menentukan tempat tinggalnya. Kedua, wilayah itu sebagai tempat tinggal dapat diajukan tuntutan sebagai lingkungan tertentu. Pada dasarnya, tidak ada ketetapan yang pasti mengenai jumlah minimum penduduk untuk membentuk suatu negara. Penentu status penduduk adalah ikatan hukum dalam suatu kebangsaan. Yang kedua, wilayah. Tentu sebuah negara memerlukan suatu wilayah kan? Tidak ada ketentuan yang pasti beberapa luas minimum suatu wilayah untuk dapat ditetapkan sebagai salah satu unsur yang membentuk sebuah negara. Crawford menyatakan bahwa hak suatu negara yang independen untuk menyusun pemerintahan yang berada dalam suatu wilayah tertentu. Sebagai catatan, adanya sengketa batas negara tidak mempengaruhi status sebuah negara. Contohnya aja Israel. Pada tahun 1949 diterima sebagai anggota PBB meskipun ada konflik batas negara yang sedang berlangsung ketika itu. Yang ketiga yaitu pemerintahan. Menurut Crawford juga persyaratan bahwa sebuah negara yang dianggap ada mempunyai pemerintahan yang efektif bisa dianggap sebagai hal yang sentral dalam klaim telah terbentuknya sebuah negara. Makna pemerintahan sendiri dapat dikaitkan dalam sebuah hubungan kepada 2 hal. Pertama, meliputi lembaga-lembaga politik, administratif, dan eksekutif yang bertujuan untuk melakukan pengaturan dalam komunitas yang bersangkutan dan melaksanakan tugas-tugas yang telah ditetapkan dalam aturan hukum. Yang kedua yaitu dengan menggunakan prinsip efektivitas, kriteria pemerintahan menunjuk kepada makna pemerintahan yang berarti lembaga politik.
Keempat yaitu kemampuan untuk menjalin hubungan internasional dengan negara lainnya. Sebagian ahli menyebutkan bahwa syarat yang terakhir ini merupakan unsur deklaratif dan bukan unsur konstitutif. Lalu kita masuk ke keempat yaitu kemampuan untuk menjalin hubungan internasional dengan negara lain. Sebagian ahli menyebutkan bahwa syarat yang terakhir ini merupakan unsur deklaratif dan bukan unsur konstitutif berdirinya suatu negara. Hal tersebut dikarenakan kemampuan menjalin hubungan dengan negara lain lebih merupakan konsekuensi lahirnya suatu negara dibandingkan sebagai syarat pendiriannya. Bahkan syarat ini tidak hanya dipertunjukkan bagi negara, akan tetapi juga untuk organisasi internasional termasuk bagian dari pengaturan konstitusional seperti halnya dalam sistem federasi. Kesimpulan yang dapat kita ambil pada pertemuan keempat yaitu suatu negara tidak akan dapat berdiri jika unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi. Negara perlu memiliki penduduk karena penduduk merupakan modal penting dalam pembangunan nasional. Wilayah tentu negara memerlukan suatu wilayah ya kan sebagai tempat berdomisili pada penduduk negara tersebut. Negara juga memerlukan pemerintah sebagai yang mengatur negara tersebut. Bukan hanya manusia yang perlu menjalin hubungan manusia dengan manusia lainnya. Akan tetapi negara pun juga sebagai suatu politik maka diadakan organisasi PBB. Di sisi lain juga menjalin hubungan dengan negara lain adalah syarat berdirinya suatu negara. Kita lanjut ke pertemuan ke-6. Pada pertemuan ke-6 menjelaskan tentang terjadinya negara dan pertumbuhan negara. Negara dapat diartikan sebagai suatu wilayah yang mempunyai sistem atau aturan yang berlaku bagi seluruh individu wilayah tersebut dan berdirinya secara independen. Syarat berdirinya suatu negara yaitu salah satunya memiliki rakyat, yang kedua memiliki pemerintahan, yang ketiga memiliki wilayah, keempat pengakuan dari negara lain. Seperti yang sudah dijelaskan tadi pada pertemuan keempat. Pada pertemuan kelima. Syarat berdirinya suatu negara yaitu 1. Memiliki rakyat, 2. Memiliki pemerintahan, 3. Memiliki wilayah, 4. Pengakuan dari negara lain. Seperti yang sudah dijelaskan tadi pada pertemuan kelima, bahwa syarat berdirinya suatu negara itu harus menjalin hubungan erat dengan negara lainnya. Tahap-tahap pertumbuhan negara ada 2, yaitu secara primer dan sekunder. Secara primer yaitu 1. Terjadinya persekutuan masyarakat, 2. Terbentuknya kerajaan, 3. Terbentuknya negara, 4. Terbentuknya negara yang berkedaulatan demokrasi. Lalu secara sekunder, 1. Proklamasi, 2. Separatisme atau pemisahan, 3. aneksasi atau penguasaan, 4. innovation atau pembentukan baru, kelima aksesi penarikan, keenam kesi atau penyerahan, ketujuh fusi atau peleburan. Legitimasi sosiologis. Menurut teori ini, siapa yang berkemampuan maka akan mendapatkan kekuasaan dan memegang tampuk kekuasaan atau pemerintahan. Selanjutnya, legitimasi yuridis. Teori ini membagi hukum menjadi 3 bagian, yaitu hukum kekeluargaan. Yang diangkat sebagai kepala keluarga adalah orang yang kuat, berjasa dan bijaksana. Kedua, hukum kebendaan. Raja memiliki hak terhadap daerahnya, rakyat tunduk padanya. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pertemuan 7 dan pertemuan ke-8 ini adalah
Sebagaimana kita pahami bahwa suatu pemerintahan negara tidak akan mungkin untuk berjalan efektif tanpa adanya legitimasi yang penuh. Pemerintahan negara dan alat perlengkapannya sebagaimana instrumen penataan masyarakat yang memegang kekuasaan politik utama harus memiliki pembenaran atau pendasaran yang sah. Sekian adalah video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan walbillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.